Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanul Hakim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum dari segmentasi citra. Pada materi ini kita akan memahami ekstraksi objek dan transformasi matriks menggunakan OpenCV. Ya, oke. Untuk misi utamanya yaitu isolasi objek dari realitas ya. Kasus utamanya memisahkan pixel objek target dari noise latar belakang. Objek studinya benda fisik real dalam ruang 3 dimensi. Lalu tujuan akhirnya itu representasi biner solid mutlak, putih sama dengan objek, hitam sama dengan latar ya. Lalu pilar objek praktikum yang pertama ada implementasi, membangun alur segmentasi mandiri, dieksekusi baris kode Python, lalu komparasi, menilai efektivitas visual dari ragam metode dasar hingga adaptif, lalu analisis, yaitu mengidentifikasi anomali noise dan karakteristik tepi matriks, dan determinasi, memilih algoritma paling empiris berdasarkan variasi kontras citra. Nah, untuk arsitektur alur kerja sistemnya, yang pertama input citra itu membaca matriks multidimensi. Lalu yang kedua ada grayscale atau reduksi kompleksitas warna. Yang ketiga ada segmentasi, itu pemisahan biner objek versus latar. Dan yang keempat ada analisis, evaluasi metrik output. Nah, tools yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu Python dan OpenCV. Lanjut fase pertama, ingesti dan reduksi dimensi. Nah, di sini kita langsung ke praktikumnya. Kita tuliskan kodenya seperti ini, import cv2, lalu img sama dengan cv2.imread dalam kurung, ini nama gambarnya dan formatnya ya. Nah, ini itu kode ini itu untuk mapping to matrix. Jadi cp2.imread ini memuat gambar fisik menjadi matriks memori dari RGB yang awalnya RGB 3 channel menjadi intensitas cahaya 1 channel. Lalu kita tuliskan juga selanjutnya kita tuliskan kode gray sama dengan cp2.cptcolor dalam kurung img, cp2.color underscore bgr2 gray. Nah, ini tuh untuk matrix implication, yaitu cp2.cptcolor ini membuang channel warna mutlak diperlukan untuk meringankan kalkulasi algoritma inti. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Yang ini yang hasil dari cp.imread tadi, ini yang original, dan yang ini hasil dari gray. Kita langsung saja praktiknya. Saya di sini praktik di VS Code ya. Di sini saya tuliskan import cp2, lalu img sama dengan cp2.imread gambar nih. Di sini saya gambar 1.jpg. Kenapa di sini gambar 1? Karena saya di sini sudah memasukkan ke folder saya gambar 1 ini. Saya sudah mengimpor gambar. Jadi di sini karena di sini sudah gambarnya, di sini saya tinggal membaca gambarnya saja. Jadi sebelum menuliskan kode ini, membaca gambar, pastikan gambarnya sudah berada di folder yang sama di sini dulu ya. Lalu karena gambarnya terlalu besar, di sini saya meresize dulu menjadi ukuran kecilnya ya, 30%. Di sini saya tulis img sama dengan cp2.resize dalam kurung img non fx sama dengan 0.3, lalu fy sama dengan 0.3 juga. Di sini berarti saya mengubah gambarnya menjadi 30% ya.
Nah, lalu seperti yang tadi pada praktikum tadi kita tuliskan di sini gray, kemudian cp2.cpt color, lalu img cp2.color underscore bgr2 gray. Nah, ini untuk konversi ke grayscale-nya ya. Lalu selanjutnya metode global thresholding. Metode satu ya, global thresholding itu pendekatan sederhana, kaku dan rentan. Di sini kodenya itu underscore, trace 1 sama dengan cp2.threshold dalam kurung gray 127.255 cp2.trace underscore binary ya. Nah, di sini mekanismenya itu menerapkan satu ambang batas absolut ke seluruh piksel matriks. Nilai lebih dari 127 dipaksa menjadi putih atau objek, dan kurang dari 127 dipaksa menjadi hitam atau latar. Nah, jadi dari 127 sampai 255 itu akan menjadi putih, dan 127 sampai 0 itu akan menjadi hitam. Lalu kelemahan fatalnya itu sangat rentan hancur pada kondisi pencahayaan tidak merata atau keberadaan bayangan atau shadows. Sini langsung saya tulis kodenya underscore, trace 1 sama dengan cp2.threshold dan kurung gray 127.255 cp2.trace underscore binary ya. Ini untuk threshold ya, kode thresholdnya. Lalu selanjutnya metode 2 itu adaptive thresholding. Nah, adaptive yaitu kalkulasi spesifik berbasis area lokal. Ini kodenya seperti ini, trace 2 ya. Kita tulis isinya trace 2 sama dengan cp2.adaptive threshold dalam kurung gray 255 cp2.adaptive underscore trace underscore min underscore c cp2.trace underscore binary 11 2,2. Ya, kode ini tuh ukuran blok ya. 11 ini ukuran blok. Ambang batas tidak lagi bersifat global, melainkan dihitung ulang secara spesifik untuk setiap area kecil berukuran 11 x 11 piksel. Nah, pemecahan grid, algoritma memecah gambar menjadi blok matriks 11 x 11 piksel. Lalu kalkulasi independen ambang batas dihitung ulang dinamis untuk setiap blok, dan solusi optimalnya ekstraksi detail tajam pada bayangan asimetris. Nah, di sini saya langsung saja tuliskan untuk kode adaptive thresholdnya itu seperti yang ada seperti di materi tadi ya, seperti ini. Lalu selanjutnya metode ketiga yaitu Otsu thresholding, itu otomatisasi berbasis analisis bimodal. Nah, kodenya underscore, trace 3 sama dengan cp2.threshold dalam kurung gray 0 255 cp2.trace underscore binary plus cp2.trace underscore Otsu. Nah, di sini parameter diabaikan, angka manual 0 diabaikan total oleh sistem. Lalu analisis bimodel, algoritma memindai histogram frekuensi seluruh pixel, dan presisi matematis menemukan lembah paling optimal secara otomatis. Nah, di sini pixel background dan pixel object dipisahkan ya, dipotong dengan titik terendah sini 0. Di sini saya langsung di bawahnya kita tulis lagi untuk kode Otsu thresholdnya seperti yang di materi tadi, seperti ini. Nah, lalu tahap eksekusi yaitu observasi visual. Fokus pengamatan, perhatikan tingkat ketajaman tepi, kemunculan noise anomali, dan tingkat soliditas piksel target pada setiap jendela. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya, ini untuk thresholding, global threshold ya. Lalu adaptive threshold, dan ini untuk Otsu threshold. Sini seperti ini. Nah, di sini juga kita
menuliskan cp2.wk dalam kurung 0. Fungsinya itu penahan, itu mencegah jendela visualisasi tertutup instan, menahan proses eksekusi memori hingga ada interupsi keyboard dan analisis. Nah, di sini saya sudah jadi untuk menampilkan hasilnya tadi, di sini saya tulis cp2.mshow, lalu ini original, saya beri judul originalnya nanti untuk img, dan grayscale untuk gray, threshold untuk trace 1 tadi, dan adaptive untuk trace 2, OTSU untuk trace 3. Lalu kita tuliskan juga cp2.wk tadi untuk tombol untuk penahannya tadi ya. Dan di akhir saya tuliskan cp2.destroy all windows, itu untuk semua Windows. Nah, di sini kodenya sudah ditulis semua, tinggal di running. Kita coba running. Nah, ini hasilnya muncul. Nah, ini untuk original muncul langsung ya. Ini untuk grayscale sini. Lalu ini ada ya, ini yang threshold tadi, hasilnya seperti ini. Ini gambar originalnya yang saya pakai ya. Nah, ini grayscale. Lalu ini ada threshold. Nah, di sini ada adaptif ya. Lalu ini OTSU ya. Ini. Lalu lanjut ya. Jadi praktikumnya seperti itu, hanya tinggal mengikuti kode-kode yang ada di materi, langsung bisa di running. Tapi sebelumnya pastikan dulu udah install OpenCV dulu di extensionnya. Lalu di sini matriks komparasi diagnostik. Ini ada perbedaan ya dari yang threshold global biasa, lalu adaptif dan OTSU otomatis ya. Dari mekanisme dasar. Jadi untuk global biasa itu atau threshold, satu nilai kaku untuk seluruh matriks. Kalau untuk adaptif itu nilai dinamis dihitung per area blok mikro. Dan kalau OTSU otomatis itu deteksi otomatis via lembah kurva histogram. Nah, untuk toleransi cahaya itu kalau threshold biasa ya, global biasa itu sangat buruk, rentan hancur oleh bayangan. Jadi seperti tadi hasilnya seperti ini ya, jadi kurang terlihat jelas. Lalu untuk adaptif ini sangat baik, tahan terhadap gradasi cahaya. Nah, seperti yang tadi yang ini adaptif, baik. Di sini masih terlihat sketsa gitu kah, dengan noise. Lalu kalau OTSU otomatis itu moderat, optimal pada rasio kontras tinggi. Nah, ini ya OTSU cukup, jadi yang ada objeknya terlihat gelap sekali dan backgroundnya putih. Untuk kondisi idealnya itu pemindaian dokumen rata, pencahayaan studio homogen. Lalu dari global biasa ya atau threshold. Lalu untuk adaptif itu foto lapangan atau kamera ponsel dengan variasi bayangan dinamis. Dan OTSU benda solid dengan kontras latar belakang yang ekstrim atau polos. Baik, sepertinya cukup ya dari saya untuk penjelasan praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.